Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam video ini saya akan menjelaskan tentang mini project yang telah saya buat, yaitu tentang smart parking. Nah, di dalam video ini saya akan menjelaskan tentang struktur programnya, bahwa di sini kita diminta untuk menjelaskan bahwa program yang dibangun dengan arsitektur modular. Nah, program smart parking ini dibangun dengan arsitektur modular karena di dalamnya terdapat package dan modul. Nah, di dalamnya itu terdapat dua package, yaitu monitoring dan simulator. Di dalam package monitoring ini terdapat satu modul, yaitu main, di mana di dalam modul main ini berisi interface CLI pengguna. Nah, selanjutnya ada package simulator. Di dalam package simulator ini terdapat modul parking simulator. Nah, di dalam parking simulator ini, di dalam modul parking simulator ini terdapat kelas serta fungsi yang berfungsi untuk mengelola sistem parkir. Kemudian itu diminta untuk menjelaskan implementasi menggunakan OOP untuk merepresentasikan kendaraan dan slot parkir. Nah, di dalam sistem ini kita menggunakan sistem OOP atau Object Oriented Programming, yang dimana kita mempunyai induk class atau parent class, yaitu kelas vehicle ini yang berfungsi untuk menyimpan informasi kendaraan. Nah, di dalam kelas vehicle ini terdapat beberapa metode dan atributnya. Yang pertama, di sini kita mempunyai fungsi atau metode init yang berfungsi sebagai konstruktor. Konstruktor ini berfungsi untuk menginisialisasi objek. Nah, di dalam fungsi init ini kita mempunyai 3 atribut. Yang pertama itu relationship path, entry time, serta exit time. Kemudian terdapat fungsi set exit time yang berfungsi untuk menetapkan waktu keluarnya kendaraan. Lalu di sini kita mempunyai fungsi get info yang berfungsi untuk mengembalikan informasi kendaraan dalam format berupa string. Nah, selanjutnya kita mempunyai fungsi get type yang berfungsi untuk mengembalikan jenis kendaraan secara kendaraan generik sebagai default. Nah, selanjutnya kita mempunyai kelas inheritance atau kelas warisan. Di sini terdapat dua kelas inheritance atau dua kelas turunan. Yang pertama ada kelas twill, yaitu yang berfungsi untuk di kelas twill ini terdapat get fungsi atau metode get type yang berfungsi untuk mengembalikan jenis kendaraan, itu kendaraan yang beroda 2. Nah, kemudian ada kelas for while yang untuk mengembalikan informasi tentang jenis kendaraan yang beroda 4. Nah, kemudian kita mempunyai kelas utama juga, yaitu parking lot yang berfungsi untuk mengelola slot parkir dan kendaraan yang masuk. Di dalam kelas parking lot ini terdapat beberapa metode atau fungsi. Yang pertama, terdapat kembali metode ini sebagai konstruktor yang memiliki 3 atribut. Yang pertama ada slots, parking purpose, serta complete parking. Kemudian ada fungsi add slot yang memiliki 3 atribut, yaitu slot number dan purpose, yang berfungsi untuk menambahkan sejumlah slot parkir. Nah, kemudian ada fungsi park vehicle yang berfungsi untuk menunjukkan kemana kendaraan akan diparkirkan berdasarkan slot yang tersedia serta jenis kendaraannya. Kemudian ada exit vehicle. Fungsi exit vehicle ini untuk memproses kendaraan yang ingin keluar parkir berdasarkan nomor platnya. Nah, terus itu ada display status yang berfungsi untuk menampilkan status dari semua slot parkir yang ada di dalamnya, yaitu kendaraan yang sedang parkir dan jumlah slot yang kosong. Kemudian ada fungsi iter yang berfungsi untuk mengiterasi semua kendaraan yang sedang parkir. Kemudian ada empty slot yang berfungsi untuk mengembalikan slot kosong berdasarkan jenis kendaraan, serta fungsi vehicle to dig
yang berfungsi untuk mengkonversi objek vehicle menjadi dictionary dan disimpan ke file JSON. Nah, dan yang terakhir ada fungsi vehicle from dict yang berfungsi untuk mengkonversi dictionary dari JSON menjadi objek kendaraan. Nah, kemudian kita diminta untuk menunjukkan skenario exception handling. Nah, exception handling itu bertujuan untuk menangani error saat program berjalan agar program tidak berhenti atau melakukan crash. Nah, di dalam fungsi baca riwayat dari file ini, kita menggunakan exception handling, yaitu ketika sistem akan menjalankan program untuk membaca riwayat dari file. Jika riwayat berhasil dibaca oleh program, maka program akan menampilkan pesan riwayat berhasil dibaca. Namun, jika program tidak berhasil membaca riwayat filenya, maka akan menampilkan pesan bahwa error sistem gagal membaca file. Kemudian ada kembali exception handling dalam if pilihan ke-1, yaitu dalam menambahkan slot parkir. Sini ketika kita ingin menambahkan jumlah slot parkir yang ingin ditambahkan, maka jika kita menginput dengan benar, maka program akan menampilkan pesan bahwa jumlah slot parkir ya berdasarkan jenis kendaraan yang kita input itu berhasil ditambahkan. Namun jika gagal atau tidak valid akan menampilkan pesan error. Kemudian di elif pilihan kedua, yaitu dalam masuk kendaraan parkir, memasukkan jenis kendaraan parkirnya. Nah, ketika kita berhasil untuk memasukkannya, maka akan ditampilkan pesan bahwa kendaraan berhasil masuk. Namun ketika kita tidak menginput dengan benar, maka program akan menampilkan pesan bahwa jenis atau nomor kendaraan ini tidak valid dan mengalami gagal parkir. Kemudian ada di elif pilihan ketiga, yaitu keluar saat kendaraan ingin keluar parkir. Saat kendaraan ingin keluar parkir, kita akan diminta untuk menginput nomor platnya. Nah, ketika kita tidak menginput nomor platnya dengan benar, maka program akan menampilkan pesan untuk memberi informasi kepada kita bahwa error gagal keluar parkir karena nomor platnya salah atau tidak ada. Nah, kemudian ada di elif pilihan kelima, yaitu di elif pilihan kelima ini kita diminta untuk menambahkan riwayat generate yang ingin kita tambahkan. Ketika kita berhasil untuk menambahkannya dan dibaca oleh program, maka akan menampilkan hasil bahwa jumlah data riwayat berhasil ditambahkan. Kemudian jika kita tidak berhasil, maka sistem akan mengeluarkan pesan bahwa input tidak valid atau input yang dimasukkan itu tidak benar, dan maka akan terjadi error dan pesan akan dimunculkan. Nah, setelah itu kita diminta untuk implementasi generator, iterator, dan closure. Nah, di sini kita menggunakan fungsi generator pada fungsi generate random parking history menggunakan fungsi yield. Nah, di sini fungsi generator di dalam program ini berfungsi untuk membuat data parkir secara acak sesuai jumlah yang diminta. Kemudian kita menggunakan fungsi iter untuk menyediakan iterasi untuk semua kendaraan yang sedang parkir. Lalu kemudian kita di sini juga menggunakan fungsi lambda function. Lambda function ini berfungsi untuk mempersingkat kodenya agar tidak terlalu panjang. Jadi kodenya itu dibuat satu baris gitu. Jadi untuk lebih mempersingkat. Di sini
tanda function di sini yang digunakan yang filter untuk memfilter kendaraan yang sedang parkir, kendaraan yang sudah keluar, serta mencari kendaraan dalam riwayat file JSON. Nah, kemudian kita diminta untuk merunning keseluruhan program dari awal hingga akhir sambil menjelaskan fungsi masing-masingnya. Dari sini kita akan mendemonstrasikan program dari awal hingga akhir yang telah kita buat dan telah kita lakukan perkembangan. Nah, yang pertama, di pilihan pertama ini, kita diminta untuk menambahkan jumlah slot parkir. Nah, jumlah slot parkir yang ditambahkan, kita menambahkan 2 jumlah slot parkir untuk jenis yang ingin kita masukkan. Kita ingin menginput mobil, jenis kendaraannya hanya ada 2, yaitu jenis kendaraan beroda 2 motor atau jenis kendaraan beroda 4 yaitu mobil. Di sini kita masukin jenis kendaraan yang beroda 2 yaitu motor. Kemudian kembali lagi kita masukkan untuk jenis kendaraan yang beroda 4 yaitu mobil. Nah, lalu di sini pilihan kedua itu masuk parkir. Nah, di sini kita diminta untuk menginputkan jenis kendaraan yang ingin kita masukkan ke dalam sistem parkir, mobil atau motor. Di sini kita akan menginput motor, jenis kendaraannya motor. Nah, di sini lalu kita akan menginputkan jenis nomor kendaraannya. 231 ini motor. Lalu kita input kembali untuk mobil. Kendaraannya nah, selanjutnya untuk pilihan yang selanjutnya kita menginput menu yang ketiga yaitu keluar parkir. Di sini kita diminta untuk ketika kita ingin keluar parkir, kita diminta untuk memberikan nomor kendaraan yang mau dikeluarkan. Di sini kita pakai 1232. Nah, jika berhasil, maka program akan mengeluarkan pesan bahwa kendaraan dengan BE 1232 MTR keluar dari slot 1. Nah, selanjutnya kita akan menampilkan status parkir pada pilihan keempat. Nah, di sini di dalam pilihan keempat atau di dalam status parkir ini terdapat informasi jumlah slot yang kosong serta jenis kendaraan dari slotnya, yaitu jenis slot 1 kosong, namun slot 1 ini punya motor. Nah, slot 2 motor ini diisi, slot ketiga ini terdapat isi mobilnya serta waktu masuk dan waktu keluarnya. Di sini belum keluar karena kendaraannya masih ada di dalam. Nah, terus itu slot 4 mobil kosong. Kemudian terdapat informasi bahwa daftar kendaraan yang sedang parkir. Terdapat informasi kendaraan yang sedang terdapat informasi kendaraannya saja. Nah, selanjutnya ada kemudian jumlah slot kosongnya saja berdasarkan jenis kendaraan, bahwa mobil untuk jenis kendaraan mobil terdapat 1 slot kosong dan untuk jenis kendaraan motor terdapat 1 slot kosong. Kemudian kita masukkan pilihan kelima yaitu mengenerate dan tampilkan riwayat parkir. Nah, di sini program akan menampilkan pertanyaan bahwa ingin menampilkan generate tambahan riwayat atau tidak. Kalau kita mau masukin tambahan riwayat generate-nya, kita masukin angka 5. Nah, di sini akan ditampilkan semua riwayat parkir yang ada masuk secara manual dan yang telah di-generate tadi.
Di sini ada informasi lengkapnya, yaitu yang kendaraan yang masih ada di dalam yang belum keluar dan kendaraan yang sudah keluar. Nah, kemudian kita akan menginputkan pilihan ke-6, yaitu simpan riwayat ke file. Nah, ketika berhasil, program akan menampilkan pesan bahwa riwayat berhasil disimpan ke riwayat parkir JSON. Kemudian kita menginput pilihan ke-7, yaitu membaca riwayat dari file. Di sini program akan menampilkan semua riwayat dari file. Terus selanjutnya kita input yang ke-8, yaitu untuk mencari nomor kendaraan. Kita masukkan di 1923 CD. Nah, mungkin di sini akan ditampilkan informasi kendaraan yang kita cari, yaitu motor yang berplat D1923 CD, masuk pada tanggal 20 bulan 5 2025 pada jam 12:09 dan keluar pada tanggal 20 bulan 5 tahun 2025 pada jam 14:06 serta lewat 58 detik. Nah, kemudian pilihan terakhir yaitu untuk keluar atau berhenti dari program. Nah, maka program akan mengeluarkan informasi bahwa kita telah selesai dalam menggunakan program Smart Parking tersebut. Nah, selanjutnya kita diminta untuk refleksi singkat hal yang paling menantang dan pelajaran yang didapat selama mengerjakan mini project. Nah, dalam mengerjakan mini project ini hal yang paling menantang menurut saya adalah setiap prosesnya menurut saya menantang, karena kan setiap proses pengembangannya itu materinya itu beda-beda dan ditambahkan materi baru per tiap prosesnya itu. Jadi menurut saya itu hal yang cukup menantang, karena dari setiap proses itu saya belajar kita diminta untuk refleksi singkat hal yang paling menantang dan pelajaran yang dapat selama pekerjaan mini project ini. Nah, menurut saya hal yang paling menantang itu dalam setiap proses pengerjaannya itu menurut saya menantang sih, karena kita belajar mengembangkan dari projectnya, dari cuma masuk kendaraan, terus harus ada waktu keluar, slot parkir, dan lain-lain. Itu menurut saya menantang, dan hal yang paling menantang itu menurut saya ada di materi iterator, generator, dan lambda function. Itu sedikit lebih lambat buat saya untuk dapat mengerti materi tersebut. Dan yang kedua itu saya cukup agak kewalahan dengan waktu pengerjaannya, karena biasanya kita dikasih materinya pagi, terus kita di malamnya waktu pengumpulan tugasnya itu di malam hari. Itu menurut saya cukup menantang sih, karena gimana caranya saya dapat mengoptimalkan waktu yang ada, waktu yang singkat itu untuk mengerjakan tugas dengan sebaik-baiknya gitu. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.